dalam berkecimpung dalam organisasi pengusaha muda Indonesia pusat, ya. Mudah-mudahan bisa. Tapi setelah ini optimis ya Pak Gafar? Insyaallah optimis. Optimis ya. Assalamualaikum Pak Tri Febrianto. Kita di program Kata None ini kita tengah berdiskusi dengan Pak Gafar, pengusaha UMKM yang bergerak di bidang abon ikan tuna, mereknya Rubons. Bagaimana pendapat Pak Tri Febrianto terhadap pengembangan UMKM khususnya di Sulawesi Selatan selaku pengusaha muda Indonesia di Jakarta? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh UMKM supaya lebih maju dan lebih berkembang setelah pandemik ini, Pak Tri Febrianto? Ya, jadi distribusi ya Pak, distribusi yang harus dibenahi ya ke depannya Pak. Kalau bagaimana pendapat Pak Buyung, UMKM kita kan butuh bantuan dari pemerintah maupun perbankan. Sementara syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan kayak Pak Rubons ini cukup, legalitasnya cukup, produksinya cukup, sudah 4 tahun lebih dia berproduksi, tapi belum dapat bantuan setelah pandemik, padahal uang pandemik ini banyak. Gimana menurut Pak Buyung? Iya, ada beberapa konsep yang banyak mencantumkan anggaran tentang stimulus ekonomi. Tapi kalau melihat, saya udah 3 hari nih mewawancarai UMKM, mereka rata-rata tidak mendapat stimulus itu. Itu lari kemana Pak Buyung kira-kira? Ya. Ya. Kalau saya pikir untuk melakukan alih fungsi ke perbankan itu juga masih sangat terbatas. Ya. Begitu ya. Kan kalau saya tidak salah program pemerintah ada 3, kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stimulus ekonomi. Masing-masing punya alokasi masing-masing gitu. Bagaimana
di Sulawesi Selatan ini kelihatannya butuh stimulus yang lebih besar gitu. Bagaimana pendapat Pak Buyung? Kira-kira harus dirubah nggak konsepnya atau bagaimana? Kalau saya kan tidak, itu sudah sangat tepat. Karena itu bisa melindungi hajat hidup orang banyak, tidak stimulus tadi. Tapi memang permasalahannya saya lihat adalah di ketersediaan anggaran, di mana pemerintah tidak mengantisipasi besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk satu bidang saja, terutama kesehatan. Ya. Ya. Sehingga menjalankan dua itu, penjamin sosial dan kesehatan dan stimulus ekonomi, nah di situ ada sedikit kewalahan pemerintah kan. Terkait tentang ketersediaan anggaran. Gitu. Bagaimana peran organisasi pengusaha HIPMI gitu untuk menjembatani kesenjangan ini? Kita ini secara internal berupaya, secara internal ya Kak, kita berupaya untuk tidak melakukan PHK terhadap karyawan. Luar biasa. Dari ini mendorong stimulus itu betul berjalan. Ya. Saya berharap Tri Febrianto yang besar dan dari Sulawesi Selatan ini bisa lebih memperhatikan UMKM Sulawesi Selatan, disuarakan di Jakarta, Pak Tri. Siapa? Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan Pak Gafar? Ya, makasih Pak Buyung. Mungkin ada masukan dari kami, dari pelaku UKM, agar supaya HIPMI menjadi penyambung lidah bagi kami kepada pemerintah, khususnya untuk menyampaikan bahwa UMKM itu adalah jantungnya perekonomian kerakyatan, sehingga butuh perhatian khusus untuk pelaku-pelaku UKM supaya tidak tetap eksis dan hidup di tengah COVID-19 ini. Mungkin itu harapan kami, Pak. Makasih banyak Pak Buyung. Ya. Makasih sudah merealisasikan itu Pak. Ini menjadi organisasi yang paling keras melihat ketika banyak pembakar yang tidak menghiraukan ketika ada kebijakan relaksasi. Masih banyak bank-bank yang tidak menghiraukan himbauan pemerintah. Sehingga pada saat itu ini lewat Menteri BUMN meminta kepada Bang Erick Thohir untuk memanggil semua BUMN perbankan untuk segera merealisasikan apa yang disebut dengan apa yang kita sepakati bersama terkait tentang relaksasi itu, penundaan pembayaran kewajiban pajak. Dan alhamdulillah Bang Erick akhirnya melaksanakan itu berkat dorongan dari teman-teman HIPMI. Dan tapi setelah sampai di situ, ke depan kami terus akan mengawal agar permasalahan UMKM itu bisa menjadi PR utama baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Ya, itu ya mudah-mudahan kita apresiasi apa yang telah dilakukan oleh HIPMI ya, dan itu sebuah terobosan yang luar biasa dan sangat membantu UMKM. Tapi kami berharap fokus ke Sulawesi Selatan lebih ditingkatkan untuk karena saya lihat di Sulawesi Tenggara hampir UMKM-nya hidup semua gitu. Gitu. Tiap-tiap provinsi beda Kak. Oh gitu ya. Memang dari awal sebelum pandemi UMKM-nya tumbuh, mungkin juga ada yang daerah yang setelah pas proses pandemi baru UMKM-nya berteriak menyiasati pandemi. Sampai di Sulawesi Tenggara itu ada sate poke online gitu, bisa dibawa gitu. Ya, apalagi kalau di Sulawesi Tenggara sate pokeannya bisa diperintah Pak. Iya gitu ya. Oke. Oke Pak Buyung, terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf mengganggu. Salam bagi rekan-rekan
Pak Risman, Sasmita dan sebagainya ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf telah mengganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Pak Tri Febrianto, pengurus pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Tadi kalau saya nggak salah di Plaza Senayan itu ya. Kalau dilihat asik juga ya. Berarti di Jakarta sudah normal sekali orang ya ke mall dan sebagainya. Oke, ada lagi Pak yang ya pernah ke sini. Kalau saya nggak salah dia memang asal Sulawesi Tenggara, asal Sulawesi Tenggara. Itu.